Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bunia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar matematika. Kita sudah sampai materi yang terakhir pada bab pecahan, yaitu materinya aplikasi pecahan. Apa itu aplikasi pecahan? Aplikasi pecahan yaitu menerapkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya soalnya itu berbentuk soal cerita. Tentunya soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Soal yang pertama, Sinta memiliki pita sepanjang 4 meter. Pita tersebut akan dipotong menjadi 7 bagian. Berapa meter panjang tiap potongan tersebut? Nah, di sini kalian bisa memperhatikan angka-angkanya terlebih dahulu. Pita tadi panjangnya 4 meter. Lalu akan dipotong menjadi 7 bagian. Ini artinya pita tadi akan dibagi menjadi 7 bagian. Kita bisa tulis seperti ini. 4 meter dibagi 7. Sama dengan kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 4/7. Nah, jadi dalam pecahan dibagi itu kalau ditulis menjadi per. Jadi 4/7. Satuannya meter, kita tulis M. Kita buat kesimpulan. Jadi, panjang setiap potongan pita adalah 4/7 meter. Soal Tony dan Yuda mempunyai tongkat untuk bermain. Panjang tongkat mereka tidak sama. Panjang tongkat Tony 5/8 meter. Panjang tongkat Yuda 3/4 meter. Tongkat siapa yang lebih panjang? Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan konsep membandingkan pecahan. Ada yang masih ingat bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita tulis dulu panjang tongkat Tony dan Yuda. Setelah itu kita kalikan silang. Yang pertama, 5 dikali 4 hasilnya? Ya, 20. Selanjutnya, punyanya Yuda, 3 dikali 8 hasilnya? Ya, 24. Nah, milik siapa yang paling panjang tongkatnya? Ya, punyanya Yuda. Jadi yang paling besar angkanya kita caplok. Seperti ini. Lalu kita buat kesimpulan. Jadi, tongkat Yuda lebih panjang dari tongkat Tony. Lanjut ke soal nomor 3. Hari ini ibu membeli roti. Ibu membagi roti menjadi 6 bagian sama besar. 2 bagian roti itu dimakan adik. 3 bagian dimakan ayah. Sisanya dimakan kakak. Nah, nyatakan bagian roti yang dimakan adik dengan pecahan. B. Nyatakan bagian roti yang dimakan ayah dengan pecahan. C. Nyatakan bagian roti yang dimakan kakak dengan pecahan. Kita bisa menjawab. Kita tuliskan dahulu apa saja yang kita ketahui dari cerita tadi. Ibu membagi roti menjadi 6 bagian sama besar. Adik memiliki 2 bagian, ayah 3 bagian, kakak itu sisanya. Nah, sisanya ini berapa?
Berarti 1 roti tadi kita kurangi dengan bagiannya adik, dikurangi dengan bagiannya ayah. Sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 3. Hasilnya 1 bagian. Nah, kita sudah bisa mengubahnya dalam bentuk pecahan. Untuk adik, tadi adik 2 bagian, dari rotinya tadi semuanya 6 bagian. Kita bisa ubah menjadi 2/6. Yang B, untuk ayah, 3 bagian dari 6 bagian. Kita bisa tulis 3/6. Untuk kakak, 1 bagian dari 6 bagian. Kita bisa tulis 1/6. Sudah mulai paham ya? Kita lanjut berikutnya. Soal nomor 4. Roni menghabiskan 1/2 liter susu. Nino menghabiskan 2/6 liter susu. Dina menghabiskan 2/3 liter susu. Siapa yang menghabiskan susu paling banyak? Nah, berarti kita harus mencari urutannya. Karena ini penyebutnya berbeda, Roni ini penyebutnya ada 2, Nino penyebutnya 6, dan Dina itu penyebutnya 3. Jadi kita harus mencari kelipatan dari 2, 3, dan 6. 2 kelipatannya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita tulis sampai 8 saja. 3 kelipatannya 3, 6, 9. 6 kelipatannya 6, 12, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Dari ketiga angka ini, kelipatan yang sama itu angka berapa? Iya, angka 6. Jadi, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 6. Caranya bagaimana? Dengan mengalikan. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Kita coba untuk punyanya Roni. Roni menghabiskan 1/2 liter susu. Nah, penyebutnya 2, kita harus ubah ke penyebut 6 dengan cara dikalikan 3. Pembilangnya juga kita kalikan 3. Hasilnya 3/6 liter susu. Sudah mulai paham? Selanjutnya Nino. Nino menghabiskan 2/6 liter susu. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 6, jadi tidak perlu kita ubah. Selanjutnya, Dina menghabiskan 2/3 liter susu. 2/3, penyebutnya 3, kita ubah dulu ke 6. Caranya dengan mengalikan dengan bilangan 2. Pembilangnya juga kita kalikan 2. Hasilnya 4/6 liter susu. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahan tersebut semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Dari ketiga ini, kalian perhatikan mana yang paling besar angkanya. Pembilang, angka pembilangnya paling besar yang mana? Iya, punyanya Dina. Berarti, jadi yang menghabiskan susu paling banyak adalah Dina. Sudah mulai paham? Kita lanjut yang terakhir.
Soal nomor 5. Saat Tina membeli baju di toko, ia melihat di papan harga ada tulisan diskon 15%. Carilah bentuk lain dari 15%. Nah, kita tulis dulu. 15% itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 15/100. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. Hasilnya menjadi 3/20. Bentuk persen ini juga kita bisa ubah menjadi bentuk desimal. Nah, caranya 15% kita ubah menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu, menjadi 15/100. Sama dengan ini kita lihat dulu, penyebut 100 itu nolnya ada berapa? Ada 2. Jika nolnya 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, jadi kita tuliskan 15, lalu di depannya kita beri 0, seperti waktu pembelajaran kemarin ya, tentang desimal. Jadi hasilnya 0,15. Sudah mulai paham ya anak-anak? Jika kalian belum paham, kalian bisa melihat video soal dari yang mulai yang nomor pertama. Atau bisa kalian lihat video-video pecahan yang sebelumnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, kerjakan LKS Matematika Maestro, ulangan harian 3, halaman 28. Soalnya nomor 1-5. Kalian bisa tulis di buku tugas matematika. Setelah itu, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.